selamat datang di sesi pembelajaran keempat. Pada sesi ini, kita akan belajar bagaimana sih cara mendaftar sebagai penjual di marketplace. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara menambahkan produk yang dijual, bagaimana cara mengelola transaksi penjualan, bagaimana cara menentukan harga, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama, yuk simak video berikut dan kita belajar bersama-sama di BSDS, belajar sedikit demi sedikit. Lalu kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara mendaftar sebagai penjual di marketplace. Langkah yang pertama, tentunya kalian harus mempunyai ponsel atau laptop dan koneksi internet yang bagus. Lalu yang kedua, jika pengguna ponsel, kamu dapat mendownload marketplace terlebih dahulu pada Play Store, lalu lakukan instalasi untuk mendaftar. Lalu yang ketiga, jika kamu menggunakan laptop atau PC, kamu dapat mengunjungi situs resmi dari marketplace tersebut yang terdapat di Google yang kemudian kamu bisa mendaftarkannya. Lalu, jangan lupa untuk mempunyai alamat email, nomor handphone, lalu KTP dan rekening yang aktif. Menambahkan produk yang dijual. Setelah mendaftar di marketplace dan tokomu terverifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu mengunggah produk yang akan kamu jual. Biasanya, marketplace memberikan batasan terkait pengunggahan produk yang akan dijual. Dan kemungkinan jika kamu tidak mengunggahnya, maka tokonya akan dinonaktifkan. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kamu akan mengunggah produk yang akan kamu jual nanti. Yuk, simak video berikut ya. Gunakan foto produk dengan kualitas terbaik. Ada beberapa perlengkapan yang perlu kamu siapkan ketika akan membuat foto produk. Yang pertama, kamu perlu menyiapkan kamera, lalu yang kedua, background atau latar foto. Nah, ini pilihlah latar yang polos sehingga produkmu terlihat menonjol seperti warna putih contohnya. Lalu yang ketiga, ada pencahayaan. Gunakan pencahayaan yang pas, kamu dapat memanfaatkan cahaya lampu atau cahaya matahari jika berada di luar ruangan. Lalu yang keempat, ada tripod. Digunakan untuk penyangga kamera sehingga hasil foto dapat fokus atau stabil. Lalu yang kelima, ada model atau orang atau objek yang digunakan untuk penggambaran penggunaan produk. Misalnya ketika kamu menjual fashion, biasanya membutuhkan seorang model. Namun, tergantung dari kemauan diri kamu. Lalu yang keenam ada angle atau sudut pandang pengambilan foto. Nah, saat mengambil foto, usahakan seproporsional sesuai dengan bentuk aslinya. Lalu yang terakhir, kamu dapat melakukan proses pengeditan terhadap produkmu. 2. Berikan nama produk yang tepat. Membuat nama produk tentunya menjadi hal yang perlu kamu pikirkan juga. Carilah kata kunci yang potensial untuk produkmu. Kamu bisa melakukan riset sederhana terlebih dahulu sehingga memungkinkan kamu mengetahui kata kunci produk. Selain itu, nama produk juga dapat dibuat SEO-friendly dan penting bagi kita memahami algoritma dari marketplace. Berikut ada beberapa contoh terkait membuat nama produk yang dapat kamu lihat pada video berikut. Lalu yang ketiga, masukkan produk dalam kategori yang tepat. Di dalam marketplace, biasanya ada elemen untuk memasukkan kategori. Maka, penting bagi kamu untuk memasukkan kategori produk sesuai dengan bidang kategori yang kamu jual. Lalu yang keempat, ada deskripsi produk yang jelas dan lengkap. Ini biasanya ketika kamu membuat deskripsi, usahakan deskripsi tersebut persuasif, memasukkan kata kunci, dan pasang harga yang kompetitif. Lalu tahap selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengelola transaksi penjualan. Dalam mengelola transaksi penjualan ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembeli membeli produkmu dengan melakukan pembayaran. Untuk sementara, uang akan disimpan oleh pihak marketplace. Yang kedua, penjual melakukan konfirmasi kepada pembeli perihal produk. Yang ketiga, penjual mengirimkan barang yang dipesan melalui ekspedisi yang dipilih. Lalu resip pengiriman diperoleh dari pihak ekspedisi, lalu diinput ke marketplace sehingga pembeli dapat melakukan pengecekan. Yang keempat, barang sampai pada pembeli, selanjutnya dana akan ditransfer ke pihak penjual apabila tidak ada keluhan. Yang kelima, apabila produk mengalami masalah, biasanya akan ada mediasi oleh pengelola marketplace. Menentukan harga jual produk.
Dalam menentukan harga terhadap produk yang ingin kamu jual, ada beberapa hal juga yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, perhitungan semua biaya. Lalu yang kedua, perhitungkan tenaga yang kamu keluarkan. Lalu yang ketiga, tetapkan tujuan penentuan harga. Yang keempat, tentukan target pasar. Yang kelima, tentukan sesuai harga pasar. Lalu yang keenam, coba untuk melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap produk yang kamu jual nantinya. Pembahasan selanjutnya yaitu memilih ekspedisi pengiriman. Dalam memilih, kamu dapat mempertimbangkan perihal jarak antara tempat ekspedisi dengan rumah kamu, sehingga ketika kamu akan mengirimkan barang, jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika kamu ingin mengunggah suatu produk nantinya di dalam sebuah marketplace, ada beberapa waktu ideal untuk mempromosikan produk tersebut. Setiap orang tentunya tidak setiap saat mengakses adanya internet, sehingga ada beberapa waktu yang ideal yang dapat kamu jadikan referensi. Yang pertama, pagi pada pukul 06 sampai jam 9 sebelum seseorang melakukan aktivitas bekerja. Lalu yang kedua, siang pada pukul 12 sampai jam 1 siang pada jam istirahat makan siang. Lalu yang ketiga, sore hari hingga malam dari pukul 5 sampai pukul 9 malam ketika waktu jam kerja selesai.